Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Doa kami semoga kabar kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, kesembuhan bagi yang sakit, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita sehingga kita tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan dari hari ke hari. Pada kesempatan yang baik ini, kajian yang ingin kami angkat adalah jangan bosan melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan dunia ini agar kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, baik ganjaran itu di dunia maupun di akhirat. Ketika seseorang mengejar kehidupan akhirat, itu adalah baik. Di sisi yang lain, Allah pun mengingatkan harus memikirkan juga bagian untuk kehidupan dunia. Itu cara kita agar mendapatkan dua kebaikan dan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah." Dan carilah pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ayat ini sungguh sangat jelas mengingatkan kepada kita untuk mengejar akhirat, tapi juga mengingatkan agar kita tidak melupakan dunia, dan perintah yang sifatnya wajib bagi kita melakukan kebaikan kepada orang lain sebagaimana Allah melakukan kebaikan kepada kita. Dan jangan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan merupakan ciri daripada orang-orang yang beriman dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tuntunannya pun dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Di dalam Al-Qur'an juga surah Al-Isra ayat 7, bahwasanya kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita, dan keburukan yang kita lakukan pun akan berbalik kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kalian melakukan kebaikan, berarti kebaikan itu untuk diri kalian, dan jika kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu pun kembali kepada diri kalian. Maka janganlah kita bosan melakukan kebaikan. Walaupun manusia tidak memuji kebaikan yang kita lakukan, ingat Allah tidak pernah tidur. Para malaikat selalu mencatat amalan yang kita lakukan, kebaikan sekecil apapun. Bahkan dari hal-hal yang sangat-sangat kecil, yang tidak nampak, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang lain di jalan adalah kebaikan.
berzikir menyebut nama Allah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu adalah juga kebaikan. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka ketika kita selalu berikhtiar melakukan kebaikan, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu kebaikan yang tidak mendapatkan pujian daripada orang lain, tetapi karena kita dalam hidup ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan selalu memberikan keberuntungan kepada mereka yang melakukan kebaikan. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kebaikan kepada orang yang sudah baik kepada kita itu sudah biasa. Tetapi kita melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini luar biasa. Inilah akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Orang yang memusuhinya akhirnya menjadi kawan-kawan Rasulullah. Mereka yang memusuhi Rasulullah akhirnya mencintai Rasulullah karena akhlak, selalu berkasih sayang, melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah pun berfirman, memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk melakukan kebaikan. Wa ahsinu, dan lakukanlah kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Setiap kita diberikan sarana agar kita mampu istiqamah dan bertahan dalam kondisi apapun, suka ataupun duka, kaya ataupun dalam keadaan miskin, tetap untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di saat sunyi maupun dalam keramaian, di dalam sendiri maupun bersama orang lain, tetap kita melakukan kebaikan-kebaikan karena kita mengharapkan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bila kita dicintai Allah, Allah mudahkan urusan kita. Allah jaga keadaan kita. Allah rawat, Allah selamatkan kehidupan kita di dunia dan yang pasti di akhirat kelak. Dalam kehidupan seorang muslim ada sebuah sarana agar kita mampu melakukan kebaikan. Sarana itu adalah ibadah salat. Di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang yang salat tetapi maksiat tetap dia jalankan. Padahal ayat ini menjelaskan salat mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang harus kita evaluasi adalah pada diri kitanya, bukan pada ayat tersebut. Salat kita seperti apa? Salat yang mampu mengantarkan seseorang menjadi orang yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, artinya selalu melakukan kebaikan, adalah salat yang dilakukan dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengenalnya sebagai salat yang khusyuk. Dan keutamaan seorang mukmin dan mereka dijanjikan mendapatkan surga Firdaus adalah mereka yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, 2, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Dan kekhusyuan inilah yang mengantarkan seseorang bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang mendapatkan keberkahan yang lebih. Ketika kekhusyuan ini benar-benar kita jaga setiap saat, setiap waktu, insya Allah kita menjadi lebih tenang.
Karena ketika kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mempunyai masalah, benar-benar kita memohon pertolongan Allah dengan segenap apa yang kita miliki, kita ikhtiar, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu khusyuk, ini adalah nikmat-nikmat yang luar biasa. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, awalu ilmin yurfa'u minal ardi al-khusyu'. Ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ialah kekhusyuan. Sehingga ketika kekhusyuan itu sudah dicabut dari muka bumi, dicabut dari orang-orang yang beriman, maka banyak di antara mereka yang melaksanakan salat, tetapi salat dikerjakan, maksiat bisa jadi dia tetap laksanakan. Salat hanya menjadi rutinitas. Salat hanya menjadi sebuah hal yang sifatnya untuk menggugurkan kewajiban. Maka mari kita berupaya selalu menjadi orang-orang yang mampu menjaga diri dari hal yang menjadikan kita hilang kekhusyuan di dalam beribadah. Khusyuk mungkin bisa kita artikan fokus, serius. Khusyuk di dalam beribadah, serius di dalam beribadah, tidak menjadikan ibadah sebagai main-main. Sama, tidak menjadikan agama sebagai main-main, tetapi benar-benar dalam beragama itu sungguh-sungguh beragama, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i juga dijelaskan tentang sebuah hadis, kam min qa'imin hadduhu min salatihi ta'bu wan nasab. Betapa banyak orang yang menegakkan salat hanya memperoleh letih dan payah. Salatnya dikerjakan tetapi tidak memberikan efek positif pada diri kita. Maka marilah kita selalu berikhtiar agar kita mampu menjaga diri untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita jaga kekhusyuan di dalam ibadah kita, terlebih kekhusyuan di dalam salat kita, karena salat itu adalah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah li dzikri. Laksanakanlah salat untuk mengingatku, mengingat Allah. Bagaimana mungkin kita disebut mengingat Allah sementara di dalam ruku' dan sujud kita, pikiran kita melalang buana memikirkan kehidupan yang akan datang, memikirkan tentang pekerjaan, memikirkan tentang keluarga. Padahal pada waktu itu hendaknya benar-benar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan ini akan memberikan energi positif kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menghindari dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bila salat ini sudah kita mampu laksanakan dengan khusyuk, jangan tinggalkan keutamaan salat daripada salat tahajud. Salat tahajud disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam salat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan untukmu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat yang mulia. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah? Ketika Allah mengangkat derajat seorang hambanya, maka tidak ada manusia yang mampu menghalanginya. Ketika Allah menghendaki kehinaan kepada seseorang, maka tidak ada seseorang yang mampu memberikan penghormatan kepadanya. Maka yang prioritas harus kita laksanakan adalah mohonlah maqaman mahmudan. Mohon kepada Allah agar mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di sisi hambanya Allah, tentu di sisi orang-orang yang beriman, melalui tahajud yang kita kerjakan.
walaupun 2 rakaat tetap kita laksanakan. Walaupun 2 rakaat tetap kita istiqamah setiap malam kita kerjakan. Walaupun di tengah kantuk yang luar biasa, kita ambil wudhu, kemudian kita laksanakan sholat tahajud. Sekali lagi, walaupun cuma 2 rakaat, kerjakan. Insya Allah, ibu dan para hadirin akan disebutkan dalam Al-Quran, asa ayat athaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhanmu mengangkatmu dalam derajat yang mulia. Mari kita menghindar dari maqaman mazmuma. Hindarkan diri dari kedudukan yang tercela. Ketika kita mendapatkan kedudukan yang mulia, insya Allah, Allah muliakan kita, keluarga, dan anak-anak keturunan kita. Dia jadikan salat itu sebagai sarana kita mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar menjadi sarana penolong agar kita tidak merusak keadaan yang sudah parah. Baik sabar dalam keadaan kita mendapatkan kenikmatan, kekayaan, jabatan, ataupun sabar di dalam menghadapi kemiskinan, kesulitan, dan berbagai macam musibah, tetap sabar. Wassalah, dan salat. Sandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya salat yang khusyuk ini memang sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan segenap jamaah, mari kita selalu berikhtiar menjaga diri agar mampu melakukan kebaikan-kebaikan selalu, agar mampu menjadikan sarana salat sebagai sarana untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bermohon kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami, khususnya kepada mereka yang telah mendahului kami. Ya Allah, lapangkan kubur, berikan nikmat di alam kubur, jauhkan mereka dari azab kubur. Berikan kami keselamatan pada urusan-urusan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam bala, penyakit, dan mara bahaya. Serta sembuhkan, ya Allah, dari keluarga kami, jamaah kami yang sakit, ya Allah. Berikan kepada kami keselamatan dari hal yang kami khawatirkan dan kami takutkan dari COVID-19, ya Allah. Dan jauhkan kami dari kehinaan, kenistaan. Berikan kepada kami kemuliaan. Berikan kepada kami kecukupan. Berikan kepada kami kekayaan yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dan orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dari penyakit kikir dan bakhil. Kami berlindung dari sikap pengecut, ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan-kebaikan yang banyak, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.